sedikit diperkenalkan oleh oleh Mas Pras ya, terkait dengan saya direktur dari Hatam dan juga sekarang juga saya direktur dari PT Media Cipta Prestasi di bidang EduTrip, kerjaannya jalan-jalan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang mau jalan-jalan keliling luar negeri itu boleh hubungi nomor di bawah ini gitu ya. Nah, jadi itu saya juga trainer. Trainer ini berasal dari dua kata, train dan Train ini artinya kereta, artinya orang. Jadi trainer orang yang senang naik kereta. Kira-kira begitu ya. Jadi tahun 2011 memulai, tapi apa namanya mulai di Telkomnya tahun 2013. Ini buku saya eh, ini ini baru 3 buku ya. Satu lagi ada novel yang sedang on progress. Mohon doanya teman-teman semua dan saya juga editor sekaligus co-writer dari bukunya Connected Meaningful Excellence, bukunya Pak Kiai Wafyudin Sakam. Lalu bukunya Ustadz Jaki Mirza, Manusia Setengah Ustadz, dan bukunya Ustadz Abdul Latif, Hatam, Hafal Tanpa Menghafalkan. Baik, cukup mungkin perkenalannya. Oh ya, background saya di hipnoterapi. Jadi teman-teman yang mau terapi dari melalui verbal hipnosis itu juga boleh hubungi chat di bawah ini gitu ya. Baik, Bismillah. Teman-teman semua, sebelum masuk ke big picture, alangkah pentingnya kita mengetahui apa sih urgensi spiritualitas. Apa itu pentingnya spiritualitas itu? Nah ya, jadi spiritualitas itu adalah akan menimbulkan sebuah kebahagiaan jika spiritualitas kita benar. Jadi, pentingnya spiritualitas akan membuat jiwa kita lebih bahagia. Karena di saat kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan itu sifatnya adalah hakiki. Ada bahagia yang sifatnya temporer. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dapat pencerahan dari Ustadz Soni, mungkin ya, dari PPA, begitu ya. Ketika kebahagiaan itu disandarkan kepada barang, maka kebahagiaan itu bersifat sementara. Contoh punya motor gitu ya, wah bahagia, saking bahagianya tiap hari di semir, adanya motor di semir, disemprot gitu ya, di steam tiap hari gitu. Tapi lama-lama setelah 3 bulan, 4 bulan di steam jadi seminggu sekali. Setahun 2 tahun di steam jadi sebulan sekali gitu. Jadi kebahagiaan itu sifatnya sementara. Dari motor pengennya ke mobil gitu ya. Nah, tapi dengan spiritualitas terkoneksi dengan Allah, maka bahagia itu juga bisa bersifatnya permanen. Nah, inilah pentingnya spiritualitas. Lalu yang kedua, tentunya di saat terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala tindak tanduk, segala niat yang terbersit, segala langkah yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita lakukan akan terbimbing. Maka kesolehan itu juga akan terjadi di saat kita spiritualitasnya tinggi. Jadi inilah pentingnya spiritualitas. Pengen soleh ya berarti spiritualitasnya diperkuat. Konektivitas terhadap Allahnya diperkuat. Lalu juga terhadap ibadah. Nah, jadi ada spiritualitas, ada ritualitas. Ada ritual, ada spiritual. Apa itu ritual? Ritual itu ibadah. Contohnya adalah sholat. Bagaimana spiritual? Spiritual adalah ketika sholatnya kita tujuannya kemana? Sholatnya. Ada banyak yang sholat, sholatnya secara fisiknya ia sholat, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Nah, berarti ritualnya sudah betul, spiritualnya yang kurang betul. Ada yang ibadah bagus tujuannya kepada Allah, tapi di dalam langkahnya ketika sholatnya yang ingat bukan Allah, yang diingat gitu kan. Nah, ketika Allahu Akbar yang diingat adalah kunci motor tadi naruh di mana ya. Nah, gitu. Ritualnya sudah betul, bacaannya sudah baik, tapi yang kurang apa? Spiritual. Nah, di saat spiritualitasnya ditingkatkan, maka ibadahnya pun akan berkualitas. Lalu kesehatan. Di saat seseorang yang terkoneksi dengan Allah, maka dia jarang sakit. Salah satu contoh yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, sepanjang hidupnya hanya sakit 1 kali, itu pun diracun, gitu. Jadi Rasul senantiasa sehat karena terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga performansi juga menjadi meningkat. Contoh ketika kita bekerja, bekerjanya adalah menggantungkan kepada atasan. Nah, jadi
akan performansi tinggi, kerja akan rajin kalau atasannya melihat. Atasannya nggak ada, maka turun semangat bekerjanya. Tapi kalau spiritualitas, atasannya bukan manusia nih, atasannya langsung Allah. Nah, maka setiap kita bekerja, kita merasa terus ya murokobah, merasa diawasi oleh Allah. Maka performansi mau ada bos, nggak ada bos, ada atasan, nggak ada, performansi tinggi. Inilah pentingnya spiritualitas. Maka untuk itu kita belajar. Kenapa perlu belajar spiritualitas? Inilah pentingnya. Nah, mari kita lanjutkan. Maka ini adalah berdasarkan jurnal internasional Spirituality and Performance in Organization. Spiritualitas itu akan meningkatkan produktivitas dan performance. Maka ada hubungan antara kecerdasan, emosi, dan spiritual dengan kesuksesan entrepreneurship, dengan kesuksesan leadership, dengan tahfidz leadership. Gitu ya. Jadi ada kaitannya antara kecerdasan, emosi, dan spiritual. Nah, ini ada juga apa namanya eh, Dr. Robert Fraser. Nah, Dr. Robert Fraser ini adalah seorang ahli psikologi dan ia adalah lulusan dari universitas terbaik di dunia, yaitu Harvard University. Nah, ini adalah Dr. Robert Fraser ini bahkan bukunya itu sudah meluas diakui di seluruh dunia. Ia menjadi pendiri dan presiden The Institute for Transpersonal Psychology. Nah, dan luar biasanya beliau bergeser karena di Harvard University itu psikologi yang dibahas adalah psikologi barat. Nah, beliau merasakan ada kesalahan nih di psikologi barat nih gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya masuk Islam, beliau masuk ke Thariqah Khalwatiyah dan justru jadi diangkat menjadi mursyid. Maka namanya menjadi Syekh Raghib Al-Jirahi. Nah, gitu ya. Buku-bukunya sudah banyak, Personality and Personal Growth, ada juga Heart, Self and Soul, ada juga yang sekarang itu apa namanya psikologi sufi begitu ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi ini Robert Fraser. Nah, mengatakan seperti ini nih menariknya. Jadi ada perbedaan antara psikologi barat dengan psikologi Islam. Kalau psikologi barat itu setiap orang dapat melakukan semuanya sendiri. Tak ada bantuan aspek lainnya, manusia pasti bisa gitu. Maka buku-bukunya yang lahir adalah buku-buku self development, buku-buku self help gitu ya. Nah, di satu sisi ada baiknya untuk wah lebih termotivasi. Tapi ada yang kurang tepatnya gitu ya, diluruskan oleh psikologi Islam bahwa manusia tidak dapat melakukan segalanya sendiri gitu ya. Justru manusia itu ya itu segalanya itu atas bantuan Allah yang Maha Esa. Maka tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Nah, ya, jadi itu perbedaannya. Psikologi barat itu kesendiri, antroposentrik. Antropo artinya manusia, sentrik artinya pusat. Segala pusat ada di dalam diri manusia. Maka pusat sentral semuanya adalah diri. Kalau psikologi Islam, yaitu Allah sentrik. Pusatnya adalah Allah. Gitu ya. Ini bedanya nih. Psikologi Barat dan Islam. Maka beliau jadi mursyid. Nah, maka dari sini muncullah teori tentang pendidikan. Ada elemen-elemen pendidikan, suksesnya pendidikan. Sebentar ya. Oh, kayaknya belum masuk nih saya elemen pendidikan. Sebentar ya, kayak saya stop share dulu. Baik. Jadi, suksesnya pendidikan. Bentar. Ah, saya share screen ya, sebentar ya. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah Oke, terlihat? sudah Kak. Ya. Baik. Mantap. Ini adalah elemen pendidikan. Jadi suksesnya pendidikan itu ada 6 poin. Yang pertama, tidak mungkin pendidikan akan sukses kalau tidak ada pendidiknya, tidak ada gurunya. Dan nggak mungkin juga pendidikan sukses nggak ada muridnya. Tahfidz leadership nih bisa nggak sukses tanpa ada yang ikutan gitu. Jadi gurunya saja nggak mungkin.
Tanpa guru juga nggak mungkin. Maka harus ada pendidik, harus ada peserta didik. Apakah sudah cukup? Belum. Harus ada kurikulumnya. Maka Tafid Leadership pun kan ada kurikulumnya, begitu. Lalu ada nggak caranya, metodenya? Harus ada. Kalau tanpa ada metodenya, akhirnya menghafal asal-asalan. Tiap hari nggak ada cara tuh. Udah aja, udah ngafal-ngafalin aja. Maka nanti tidak seragam. Nanti pencapaiannya tidak tinggi karena tidak ada metode. Dan juga harus ada lingkungan yang mendukung. Makanya di Bandung, di sentralisasi ya, di Cisarua, dan juga di Magetan, di Klaten, disentralisasi di sebuah ruangan, di sebuah tempat lingkungan. Kenapa? Karena kalau tanpa dibentuk lingkungan, masing-masing sendiri-sendiri, betapa banyak nih tahfidz online, katakanlah ya, itu kurang sukses. Kenapa? Karena lingkungannya tidak dibentuk. Jadi dia akan semangat ketika di lingkungannya. Nah, lingkungannya ternyata hanya 1 jam, semangatnya 1 jam. Nah, tapi lingkungannya dibentuk sedemikian rupa sehingga harus karantina, harus sampai berapa bulan gitu. Nah, lingkungan ini mendukung. Dan yang terakhir adalah tools-nya, harus ada alatnya. Nah, kalian misalkan menghafal Al-Quran, tapi nggak dikasih mushafnya nih, gitu. Gimana tuh? Akan lebih susah. Nah, jadi di dalam elemen pendidikan ini adalah 6 elemen yang penting, wajib ada nih. Dan di dalam spiritualitas juga sama halnya. Apa itu pendidik di dalam spiritualitas? Namanya adalah guru mursyid. Nah, gitu ya. Guru mursyid ada juga peserta didiknya, namanya adalah murid. Ada juga kurikulumnya, yaitu amaliyah. Ada juga ilmiah. Gitu. Ada juga metodenya. Metode ini dalam bahasa Arab ini adalah thoriqoh. Lingkungannya apa? Lingkungannya ikhwan. Nah, jadi kalau di dalam thoriqoh itu ada yang namanya menjadi satu ikatan. Ikatan itu adalah saudara. Jadi saudara itu ada saudara itu kan yang kita khususkan. Kalau ibarat kata kita itu punya ringnya gitu ya. Jadi misalkan ada kita dengan orang Kristen sama nggak? Sama-sama manusia gitu kan. Nah, maka kita satu saudara sesama manusia. Tapi dengan Islam lebih erat lagi nih. Maka saudara seakidah, saudara satu agama, sama-sama Islam. Lebih dalam lagi, maka ada saudara yang namanya satu torikoh. Jadi agamanya sama Islam, lingkungannya adalah lingkungan ini. Sama seperti TL, tahfidz leadership, sama-sama di tahfidz leadership, lingkungannya, maka menjadi lingkungan lebih erat lagi. Beda dengan lingkungan non TL gitu ya. Jadi teman-teman yang di TL dengan non TL itu kan pasti ikatannya berbeda. Nah, di dalam spiritualitas ada yang namanya lingkungan, disebutnya adalah ikhwan atau akhwat. Ada toolsnya. Toolsnya apa? Yaitu rohani dan jasadiyah. Nah, ya ini toolsnya. Jadi elemen pendidikan di dalam spiritual pun sama seperti itu. Nah, begitu ya. Baik, saya sekarang share screen lagi. Masuk lagi ke yang tadi. Baik, nah, sudah terlihat ya? Nah, maka kita sekarang masuk ke big picture of Islam. Ini ada perintahnya ternyata. Nah, ya, menurut perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, orang yang meyakini, orang yang percaya betul. Udkhulu. Nah, udkhulu masuklah fisilmi ke dalam Islam kafah secara kafah keseluruhan secara sempurna. Nah, ini adalah perintah. Jadi ini big picture-nya. Nah, ya sebelum masuk ke nanti lebih dalam lagi, teman-teman ibarat kata kalau naik helikopter itu kelihatan tuh ya dari atas itu ada jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu. Terkadang kita itu nggak tahu arah kemana karena kita nggak melihat dari atas. Jadi kalau kita langsung menuju jalan I Gusti Ngurah Rai, misalkan langsung jalan aja, kita nggak tahu tuh di depan karena pandangan kita terbatas. Nah, kita nggak tahu di kanan, di utara, di selatan, di barat, di timur, karena pandangan kita, jangkauan kita terbatas. Namun di saat kita naik pakai drone, gitu ya, drone itu langsung melihat dari atas, oh ketahuan ternyata adanya Bekasi itu di sebelah sini. Oh Jakarta Timur sebelah sini, kelihatan big picture.
Jadi di dalam Islam ada orang juga yang langsung jalan nih. Jalan aja nih Islam nih. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa gitu. Nah itu sama dengan dia sedang berjalan di sebuah jalan yang tidak tahu dia harus kemana gitu. Nah, ya, tapi itu sudah bagus, artinya sudah menjalani Islam, sudah berjalan. Nah, namun akan lebih bagus lagi di saat kita tahu apa sih big picture of Islam itu. Nah, inilah big picture-nya. Masuk ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Kalau di dalam Al-Quran, ada yang namanya Ummul Quran. Ada yang tahu Ummul Quran apa? Bil Barokah Ummul Quran, Al-Fatihah. Begitu ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Maka di dalam Quran ada namanya induknya Al-Quran. Di dalam hadis ada juga yang namanya adalah Ummul Hadis, yaitu induknya hadis. Nah, apa induknya hadis? Nah, ini kalau ada yang bisa jawab nih, saya bisa kasih hadiah saldo GoPay 50.000, ada nggak nih? Ayo, ayo teman-teman. Ada yang tahu nggak Ummul Hadis itu apa nih? Ummul Hadis. Oh, boleh boleh tuh. Kalau Magetan, Magetan, Ustaz. ya, boleh, boleh. Nanti kirim nomor Oke, ini ya kalau betul ya. Nomor handphonenya saya. Magetan, Ya, Magetan. boleh jawab, silakan. Hadis Umar, Ustaz. Hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi. Masya Allah, betul sekali. lima puluh Mas, ribu rupiah. Luar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon Mas Pras, nanti dicatat ya nomornya. Saya akan kirim nih. Setelah selesai tapi ya, nggak bisa sekarang Oke, ya. nanti, nanti, Oh, ya, nanti minta Alhamdulillah. Ustadznya menghubungi saya ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah tepat sekali ya. Betul, hadis Umar ya, yang nomor 2 dari Arba'in An-Nawawi. Hmm, Disebut juga hadis ini adalah hadis Jibril. Nah, ini sahih sekali. Ada di dalam riwayat Muslim, ada juga di dalam riwayat Bukhari. Ini adalah hadis yang terkait dengan big picture of Islam. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang Islam secara keseluruhan, secara kafah. Alhamdulillah. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الشياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Haddatsani Abni Umar bin Al-Khattab. Suatu ketika ayahku, berarti ini adalah dari Abdullah bin Umar, bercerita ketika kami sedang bersama Rasulullah. Suatu hari ada seseorang laki-laki yang datang kepada kami. Ia pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Jadi kalau dia berjalannya jauh harusnya ada asarus safar. Asarus safar itu artinya bekas-bekas perjalanan. Jadi kalau di sana kan gurun ya, belum ada Mercy yang convertible, belum ada ya, yang apa atapnya bisa dibuka tutup gitu ya. Belum ada pesawat. Jadi pasti pakai unta atau pakai kuda atau pakai apa namanya kendaraan yang ada di saat itu unta lah ya. Nah, itu pasti kena debu. Maka pakaian pasti kucel and the kumal and the kill gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini nggak ada bekas-bekas perjalanan. Kalaupun dia orang dekat, tapi la yuro alaihi asaru safar, wala ya'rifu min ahad. Kami tiada satupun yang mengenalnya. Nah, ini adalah pria misterius. Orang itu duduk menghadap Nabi dengan sangat dekat, sampai saking dekatnya, kedua lututnya itu bersentuhan dengan lutut Nabi. Dan ia pun meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Lalu ia pun berkata, Ola, ya Muhammad. Nah, wahai Muhammad. Nah, ini ada orang nih ya, nggak dikenal, nggak ada satupun yang mengenalnya. Biasanya kalau datang itu menggunakan diksi ya Rasulullah gitu ya, atau ya Amirul Mukminin misalkan ya. Ya Rasulullah gitu. Ini kok ya Muhammad sebut nama. Ini songong banget nih gitu ya. SKSD udah deket-deketin segala macam gitu. Lalu ia pun bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Jelaskan padaku tentang Islam. Yang semua kita kenal, saya langsung skip saja ya. Ya, nah, Rasul menjawab, Islam itu ada 5 poin gitu. Yaitu adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5 itu. Maka orang itu berkata, sodakta. Qala sodakta. Engkau benar. Nah, itu pertanyaannya kayak gini nih. Saya nanya ke Mas Pras. Namanya siapa? Nama saya Tribudi Prasetyo. Anda benar, gitu kan? Nah, itu kayak apa ya? Kayak ngetes gitu ya, Mas Pras ya. Kayak ngetes gitu. Kayak nguji nih pertanyaan nih. Ini ada Mm-mm. orang nih. Kami pun terheran-heran. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan, gitu. Ini yang pertama. Lalu tak berhenti sampai situ, pria itu juga bertanya kemudian, Qala fa akhbirni anil iman. Jelaskan padaku tentang iman. Rasul menjawab, Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang kita kenal dengan rukun iman, 6 poin itu, gitu ya. Lalu orang itu berkata, sodakta, benar engkau. Nah, jadi udah jawab pertama benar, jawab kedua benar, gitu kan. Lalu sampai ke yang ketiga. Orang itu berkata lagi, sekarang jelaskan padaku tentang ihsan. Qala fa akhbirni anil ihsan. Rasul menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Dalam ibadahmu, engkau seakan-akan melihat Allah. Dan kalaupun kau tidak melihat Allah, engkau merasa sedang dilihat oleh Allah. Nah, jadi ini diksinya ka'annaka, ya, anta'budallah, beribadahlah. Ka'annaka, seakan-akan. Taroh, engkau melihat Allah. Fa illam takun taroh, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarok. Yakinlah dia sedang melihat engkau. Qala sodakta. Nah, ya, benar engkau. Nah, ini lanjutannya adalah tentang kiamat. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Nah, jelaskan padaku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu jelaskan padaku tanda-tandanya. Lalu dijawab oleh Nabi, qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Nah, orang ditanya tentang kiamat tidak tahu, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau begitu, jelaskan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah akan kau jumpai sahaya wanita, budak wanita melahirkan tuannya. Jadi anak ini menjadi tuan, gitu ya. Dibanding ibunya, ibunya jadi budak. Dan akan kau lihat orang-orang bertelanjang kaki dan badan, miskin, para penggembala kambing, mereka semua bermegah-megahan di dalam gedung-gedung. Nah, ini sudah terbukti ya sekarang. Jadi ada ibu yang dijadikan pembantu begitu kan. Dan juga dulunya ini di riwayat lain bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Nah, ya maka kita lihat Burj Khalifah di Dubai, bangsa Arab gitu ya. Dulunya miskin-miskin, sekarang membangun gedung-gedung yang tinggi. Gedung-gedung tertinggi bukan di Amerika, di Eropa, ternyata di Arab gitu. Ini membuktikan juga tentang kebenaran hadis ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita tidak fokus di situ, kita fokus di yang tadi. Summang tolako falabistu maliya. Summa qala li ya Umar. Summang tolako falabistu maliya. Maka orang itu bertolak pergi. Nah, ya kami pun terheran-heran. Summa qala li ya Umar. Seakan-akan itu Rasulullah itu melihat keherananku. Nah, lalu bertanya, wahai Umar, atadri manis sa'il. Tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Jawab Sidna Umar, qultullah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Nah, maka Rasul menjawab, dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepadamu untuk mengajarimu agamamu. Nih, ini adalah big picture agama. Penting sekali. Jadi inilah essential. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang apa itu agama Islam, maka ini adalah hadis yang tepat. Nah, ya, mutafakun alaih. Nah, tapi yang ini adalah mengambil riwayat Muslim. Maka kalau saya tanya teman-teman semua, ya, nah ada yang bisa jawab nggak nih? Rukun agama Islam ada berapa? Coba tangannya. Ada ini satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Ada berapa rukun agama Islam? Bukan lima, itu 10 itu. Gini 10 ya. Mewakili, Tat, ini mewakili Mewakili, yang lain. mewakili yang lain ya. Oke. Ternyata
Ternyata rukun agama Islam itu bukan 5. Rukun agama Islam itu ada 3. Ya, kan saya bertanya bukan rukun Islam nih, rukun agama Islam. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah rukun Islam. Baru rukun Islam ada 5. Yang kedua rukun iman. Rukun iman ada 6. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih. Berapakah rukun Islam? Ihsan? Coba ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Gitu ya, ada 2. Oke, baik. Jadi ternyata itu satu kesatuan. Rukun ihsan itu ada 1. Nah, ihsan 1, iman 6, Islam 5, 1, 6, 5 gitu. Jadi bukan 2 ya. Nah, rasa melihat Allah atau dilihat Allah. Jadi bukan dibagi 2. Nah, tapi ini adalah satu kesatuan. Ihsan. Ya, nah ini yang paling nggak populer. Kira-kira yang mana nih? Rukun Islam, rukun iman, atau rukun ihsan? Yang Iya, paling nggak populer. Yang ketiga ya, rukun Ustaz. ihsan. Betul. Maka wajar kalau ada MC yang mengatakan, Alhamdulillah, tapi bukan Mas Pras nih ya, MC yang lain tuh di luar sana tuh. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan sehat walafiat. Nah, jadi ihsannya nggak ada. Karena memang nggak populer. Padahal ihsan adalah rukun agama. Gitu ya. Nih, salah satu contohnya. Boleh nggak sih kita mengamalkan hanya salah satu atau salah duanya? Kalau salah satu udah jelas nggak bisa ya. Nah, ibarat kata tripod nih, tripod. Tripod itu untuk berdiri tegak dia butuh 3 kaki. Kalau salah satu kakinya dilepas, maka dia akan kolaps, dia akan jatuh. Contohnya begini nih. Ya cukuplah saya itu ihsan dan Islam, iman nggak perlu. Contoh, saya di dalam sholat. Sholatnya saya merasa melihat Allah atau dilihat Allah. Khusyuklah di dalam sholat itu. Saya khusyuk. Zakat juga dilakukan, puasa dilakukan, haji alhamdulillah dilakukan. Wah, ini sempurna rukun Islamnya. Ihsannya pun bagus. Tapi saya tuh nggak percaya ya yang namanya takdir itu. Takdir itu nggak mungkin ada itu takdir itu. Ya manusialah yang membuat takdir itu. Berarti kira-kira ini dia kafah nggak Islamnya? Tidak kafah, betul. Nah, ayo langsung acung. Tidak kafah, betul. Kenapa tidak kafah? Karena tidak mengimani, melakukan, melaksanakan salah satu butir dari rukun iman, yaitu takdir. Begitu ya. Saya percaya sama Allah. Malaikat saya percaya. Nah, tapi kiamat kayaknya bentar dulu deh, saya nggak percaya nih. Nah, berarti nggak kafah. Begitu juga yang kedua. Nah, kita beri 3 contoh. Yang kedua, iman dan ihsan. Saya percaya sama Allah. Apalagi apa namanya malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasulnya, gitu ya. Kiamat takdir saya percaya. Gitu. Saya juga merasa dilihat oleh Allah. Tapi saya nggak sholat lah, ngapain? Yang penting eling. Nah, ya pernah dengar yang kayak gitu. Yang penting kolbu nih. Yang penting kolbu ini ingat sama Allah. Sholat itu ya itu mah cuman tangan doang, kaki gerak-gerak doang, nggak jelas. Kira-kira Islamnya kafah atau tidak? Nggak kafah ya. Kenapa nggak kafah? Karena dia mengingkari salah satu butir saja di dalam salah satu rukun, dia mengingkarinya, yaitu sholat. Maka di saat suatu saat ketika tangan dan kaki berkata di padang mahsyar, langsung ia pun protes sama Allah. Ya Allah, yang dipakai ibadah cuma kolbu doang nih, tangan nih kami nggak dipakai ibadah. Ketika tangan itu berkata, kami nggak dipakai ibadah ya Allah. Kakinya pun berkata, kaki kami nggak pernah dipakai ibadah ya Allah. Yang dipakai ibadah kolbu doang. Nah, gitu. Ya, maka tidak kafah. Begitu juga yang terakhir. Saya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Saya pun beriman ke 6 poinnya. Tapi di dalam sholat saya tidak merasa dilihat oleh Allah. Maka di dalam sholat yang saya lakukan pengennya dilihat manusia. Allah itu ya oke lah gitu ada. Tapi ya saya nggak dilihat Allah lah. Saya nggak perlu khusyuk. Saya nggak perlu khusyuk. Saya ria, saya takabur, saya ujub, sombong. Nah, pertanyaannya apakah agamanya itu sempurna, kafah, sama tidak kafahnya. Jadi tidak boleh salah satu,
tidak boleh salah dua, harus ketiga-tiganya. Salah tiga. Nih, ada nggak ini ya orang salah tiga? Nah, ya, harus salah tiga. Harus ketiga-tiganya. Islam, iman, dan ihsan. Oke, saya ulang lagi. Jadi rukun agama ada berapa teman-teman semua? Ada Ada tiga. tiga. Apa saja? Iman, Islam, ihsan, Islam. iman, ihsan. Baik, terima kasih. Ya, ada tiga. Betul. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah respons. Jadi inilah rukun agama yang kafah. Tidak boleh salah satunya. Ini ketiga-tiganya sama pentingnya, sama tingginya, sepaket tak terpisahkan. Ibarat kata begini, ada yang bertanya, Ustadz, saya mah jangan dulu ke ihsan deh. Islam aja belum benar, saya fikih aja belum benar. Apalagi ke iman lah, saya ntar dulu deh. Yang penting saya fikih aja dulu. Gitu. Jika teman-teman memilih seperti itu, ada dua kerugian. Ya, yang pertama, kerugian pertama, teman-teman untuk belajar fikih saja itu harus menghabiskan waktu di pesantren, belum lagi nanti ke Mesir selama 4 tahun, masuk lagi MA, itu masih belum bisa sempurna kalau mempelajari fikih. Jadi fikih itu sangat-sangat luas gitu ya. Nah, mempelajari Islam. Nah, ini yang kedua, teman-teman nggak naik kelas. Contoh, ada seseorang anak murid SD. Bu guru, kan pelajarannya ada tiga nih. Contoh pelajarannya, ada bahasa Indonesia, ada matematika, misalkan ya, ada agama, gitu ya. Bu guru, saya mah nggak usah dulu belajar matematika lah, bahasa nulis aja belum bisa, saya nulis aja ya Bu Guru ya. Dia tidak yang lainnya nih, karena nulis aja belum lancar. Pertanyaan saya, dia bisa naik kelas nggak tuh si anak itu? Dia nggak akan naik kelas, karena ya kurikulumnya dalam kelas SD itu ya harus lengkap. Kelas 2 SD juga harus lengkap. Nggak mungkin satu pelajaran, begitu. Maka di dalam agama Islam pun demikian. Tidak boleh salah satunya Islam, tapi harus berbarengan. Islam dipelajari dan diamalkan. Iman dipelajari dan diamalkan. Ihsan dipelajari dan diamalkan. Maka ilmunya, aduh saya pengen deh belajar Islam, belajar iman, belajar ihsan. Apa ilmunya? Nah, ada yang bisa jawab nggak ilmu yang membahas tentang rukun Islam? Ada yang tahu? Boleh jawab. Ayo Iya, teman-teman. ayo teman-teman. Dari Ya, KH kamu oke. hening menyala. Menyala. Ya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Baik ya, kita langsung saja ya. Ini biar agak interaktif aja kita ya. Jadi isinya atau isinya apa sih sebelum masuk ke ilmu ya? Isinya apa sih Islam itu? Isinya Islam itu adalah tentang tata cara ibadah. Cara ibadah. Jadi isi Islam itu adalah ibadah lahiriah. Maka di dalam sholat itu yang diatur itu bagaimana tata cara sholat, bagaimana wudhunya, ya, rukun syaratnya, ya, bagaimana sholatnya, menghadapnya kemana, dalam keadaan sudah berwudhu atau belum, lalu juga takbiratul ihram, bagaimana bacaannya, itu diatur lahiriah dari ucapan dan dari gerakan, gitu ya, ibadah lahiriah. Kalau iman apa? Arah ibadah. Maka isinya adalah tentang pokok-pokok keyakinan. Jadi jangan sampai kita ibadah arahnya salah nih. Ya, kita ibadah sholat arahnya bukan ke Allah, tapi ke dunia. Maka sholatnya bukan lillahi ta'ala, lidunyahi ta'ala. Nah, kira-kira melenceng nggak tuh? Melenceng. Kenapa? Isinya gitu ya. Nah, juga yang ketiga, nah ya, adalah ihsan. Ihsan ini isinya adalah ibadah batin. Maka yang sempurna itu adalah bukan ibadah batin saja dan bukan ibadah lahir saja, tapi ibadah lahir dan batin. Rasa ibadah. Jadi ada cara ibadah, ada arah ibadah, ada rasa ibadah. Oh, kenapa kalau misalkan saya ibadah itu kok rasanya hampa banget gitu ya? Jangan-jangan nih ibadah batinnya belum ada rasanya gitu. Oke, HP ya. Oke. Oke ya, boleh di mute dulu. Oke, kenapa kok saya nggak sukses-sukses? Ya karena cuman batin doang. Nah, lahirnya enggak. Jadi ibadah lahir batin. Baik, baik. Kita masuk ke isi sekarang ilmunya. Apa sih ilmu yang membahas tentang ibadah lahiriah? Nama ilmunya adalah ilmu Ilmu fikih.
Betul sekali. 100%, tapi bukan 100.000 ya. Karena hadiahnya udah tadi. Oke, fikih. Betul ya. Islam ilmunya adalah fikih. Maka fikih ini alhamdulillah ya dipelajari di berbagai majelis taklim, di masjid, di mana-mana yang dipelajari nih alhamdulillah fikih sekarang. Jadi kita lebih jelas bagaimana tata cara sholat masbuk gitu ya, gimana zakat, gimana puasa. Meskipun ada ikhtilaf, meskipun ada perbedaan, nggak masalah. Karena itu adalah wilayah furu'iyah gitu ya, jadi wilayah cabang. Jadi tidak menjadi permasalahan ketika misalkan yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Yang salah itu adalah nggak sholat subuh gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan itu wajar, sama seperti para imam-imam madhab itu. Jadi ilmu tentang ibadah lahiriah namanya ilmu fiqih. Ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan, iman, namanya adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, atau di dalam bahasa Arab para ulama menamainya dengan ilmu usuluddin. Sama-sama. Nah, usuluddin. Ya, usul agama. Nah, gitu ya. Asal mula agama. Jadi pokok atau pokok asas pokok-pokok agama itu usuluddin. Jadi itu adalah ilmu yang membahas tentang iman. Maka teman-teman, kalau kita mau mempelajari Islam secara kafah, pelajarilah ilmu fikih. Bukan hanya fikih, usuluddinnya juga dipelajari, gitu ya. Mari kita lanjut ke ihsan. Ya, baik. Ihsan apa sih ilmu yang mempelajari ihsan? Nah, ada yang bisa cung? Tasawuf. Wih, Masya Tasawuf. Allah. Luar biasa nih. Ini dua two step ahead nih. Ya, betul. Namanya adalah ilmu tasawuf. Ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nafs itu sama aja. Ya, nah adalah ilmu tasawuf. Para ulama ini menyepakati nama ilmunya adalah tasawuf. Lalu pertanyaannya begini, Ustadz itu bukannya tasawuf itu bid'ah, kan tidak ada di zaman Rasulnya tasawuf. Nah, baik ya. Nah, saya izin menjawab. Betul, nama tasawuf tidak ada di zaman Rasul, koma. Nah, dikasih koma dulu ya. Kasih koma dulu. Kasih koma dulu. Nama tasawuf tidak ada di zaman Rasul, betul, koma. Sebagaimana fikih juga tidak ada namanya di zaman Rasul, usuluddin juga tidak ada namanya di zaman Rasul. Jadi harus adil. Tasawuf bid'ah, kenapa? Namanya nggak ada zaman Rasul. Kalau gitu fikih bid'ah dong. Oh enggak, fikih itu nggak bid'ah. Kenapa? Ditanya kenapa, bingung jawabnya gitu. Nah, padahal fikih juga tidak ada namanya. Tapi prakteknya bagaimana? Dipraktekkan ketiga-tiganya oleh Rasulullah. Gitu. Ya, contoh. Rasul itu kan bilang ke sahabat, sahabat, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Maka para sahabat itu melihat Rasulullah sholat. Ada yang dari belakang, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari setengah depan, serong mungkin ya, ngelihat. Maka pendapatnya ada yang sekarang melihatnya, ada yang besok, ada yang lusa. Nah, maka Rasulullah itu sholatnya terlihat sesuai dengan pencatatannya para sahabat. Ada sahabat yang nyatat sholatnya itu gerak-gerak seperti ini jarinya. Ada yang posisinya seperti ini, ada yang posisi kadang seperti ini, ada yang di bawah gitu kan, ada yang seperti ini gitu ya. Nah, itu para sahabat nyatat. Itulah terjadi ada banyak perbedaan karena para sahabat tergantung siapa yang mencatatnya gitu ya. Nah, dalil itu, hadis itu ada 3 jenis. Nah, coba ada yang bisa nggak jawab nih? Hadis ada 3 jenis nih. Hadis apa saja? Hadis yang pertama adalah saya kasih clue-nya. Yang pertama adalah yang diucap Nabi. Bahasa Arabnya adalah hadis qauliyah. Yang dua lagi apa? Hadis ya ganinya. Hadis apa? Hadis Qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diucapkan oleh Allah, begitu ya. Ah, ada 3. Nah itu tidak termasuk. Kenapa tidak termasuk? Karena Rasul tetap mengucapkan, gitu ya. Jadi tetap Rasul yang mengucapkan, gitu. Jadi masuk qauliyah. Hadis qudsi juga masuknya ke qauliyah. Ada yang kedua apa? Hadis apa?
Fi'liyah, betul. Hadis fi'liyah. Apa fi'liyah itu? Apa yang dilakukan oleh Nabi. Betul ya. Hadis fi'liyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi. Lalu yang ketiga, ada yang bisa nih. Kang Taufan, boleh jawab lagi. Ada yang bisa? Apa tuh? Ya. Betul sekali. Takririyah. Apa takririyah? Hadis yang dilakukannya oleh siapa? Oleh sahabat, tapi dibenarkan oleh Nabi. Jangankan dibenarkan, didiamkan oleh Nabi ada konsekuensi hukum. Nah, kalau didiamkannya oleh Odi, nggak ada konsekuensi hukum tuh. Ya, misalkan Mas Pras duduknya seperti ini, saya diamin nggak ada konsekuensi hukum. Tapi kalau Rasul diamkan, misalkan ada seseorang sahabat yang melakukan kegiatan A, aktivitas A. Rasul diamin itu menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, konsekuensi hukum minimalnya adalah mubah atau boleh. Kenapa kok diamnya Nabi menimbulkan konsekuensi hukum? Karena kalau Nabi melihat itu adalah sebuah kesalahan, maka pasti Nabi langsung mengkoreksinya. Kamu salah gitu ya. Jadi itulah hadis takririyah. Jadi yang dilakukan oleh sahabat minimal didiamkan oleh Nabi atau dibenarkan oleh Nabi itu takririyah. Gitu. Contoh yang populernya riwayat hadis yang Bilal ya tentang sholat syukrul wudhu atau azan gitu ya dibenarkan oleh Nabi. Jadi ada tiga, bayangkan teman-teman semua. Selama Rasul diangkat di usia 40 tahun sampai wafat 63 tahun, total 23 tahun. Rasul bersabda, Rasul melakukan, sahabat melakukan, Rasul mengiyakan. Maka itu dalil itu banyak banget. Bukan banyak ya teman-teman, kalau saya ke Bojonegoro, rumahnya di mana? Jauh, belum jauh. Wow, nah, udah jauh banget tuh. Orang kaya belum kaya, wah ya udah kaya banget. Jadi ini hadis ini bukan banyak, banyak gitu. Bayangkan yang banyak itu kita belajar hanya tok hadis. Itu bukan pusing lagi tapi pushing pakai shin besar gitu ya. Bukan pusing, pushing pakai shin besar. Maka para ulama membagilah itu dalil-dalil itu ya. Dalil hadis itu dibagi sama para ulama biar apa? Biar umat mudah mempelajarinya. Mempelajari agama nggak langsung hadis. Hadis itu ibarat kata ada seperti buah. Ada buah yang bisa langsung dimakan namanya buah anggur, buah apel, ada buah yang harus dikupas dulu, namanya buah pisang. Ada buah yang harus punya skill dalam membukanya. Buah apa tuh? Durian, apalagi kelapa gitu ya, punya skill. Nah, kita dimudahkan nih oleh para ulama ya hadis yang begitu banyak, ada hadis fi'liyah, taqririyah, ada qauliyah yang banyak itu. Hadis itu juga ada yang bentuknya diksi-diksi yang bentuknya itu metaforik, ada yang bentuknya itu adalah asli Otil masuklah Islam kemudian berperanglah. Bayangkan ya, masuk Islam berperanglah. Kalau kita ambil nih langsung secara keseluruhan, maka masuk Islam harus perang. Nah ya, maka para ulama ini membaginya ke dalam tiga jenis ilmu, ilmu fikih, ilmu usuluddin, dan ilmu tasawuf. Begitu, teman-teman. Baik, nah singkat ya, bentar lagi nih. Teman-teman, jadi inilah bagan ya. Silahkan di foto atau di screenshot. Nah, tapi udah lewat. Ini contoh ya, sholat menurut fikih. Apa sholat menurut fikih? As-sholatu hiya syar'a. Aqwalu wa af'alu makhsusah. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Ini adalah dalam kitab fikih nih, Fathul Mu'in. Sholat itu apa? Rangkaian ucapan dan gerakan tertentu. Diawali takbir, diakhiri salam. Nah, ini dia. Jadi sholat itu adalah rangkaian dan ucapan tertentu. Oh, alhamdulillah ada Ustaz Syarif nih, kawan Ana nih, Ustaz Syarif. Hadir Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik, jadi sholat itu apa? Rangkaian, ucapan, gerakan tertentu, diawalinya oleh takbir, diakhirinya oleh taslim, salam. Maka ini contoh dalam fikih. Baca usoli boleh atau enggak nih?
Nah, ini contoh kasus fikih. Coba boleh atau enggak? Ayo teman-teman, boleh Ayo nggak? teman-teman, baca usoli boleh apa enggak? Langsung. Sebelum sebelum takbir kan baca usoli dulu nih. Usoli fardhu duhri. Boleh apa enggak nih sebelum takbir baca usoli? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Termasuk gerakan sholat Nah, dalam bacaan. karena belum termasuk sholat gitu. Jadi kalau namanya belum termasuk sholat, mau ngobrol dulu boleh nggak? Boleh. Boleh. Mau jungkir balik dulu boleh nggak? Mau sepak bola dulu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Belum takbir. Mau makan dulu boleh? Boleh. Belum takbir. Ya, belum takbir. Yang nggak boleh itu, masa baca usoli jadi nggak boleh gitu. Kan belum takbir gitu ya. Jadi baca usoli boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu baca usoli begini. Allahu Akbar usoli fardul isya'i. Nah itu baru nggak boleh. Karena dilakukan setelah takbir. Nah, maka yang terjadi di kalangan umat ini yang dipermasalahkan malah usoli nggak usoli. Ya usoli nggak usoli dipermasalahkan, tapi misalkan sebelum sholat ngobrol nggak dipermasalahkan. Kan aneh jadi standar ganda gitu ya. Inilah kalau belum paham fikih. Tapi kalau sudah paham fikih, oh iya ya, mau baca usoli boleh, jungkir balik boleh, ngobrol boleh, boleh. Kenapa? Kan sebelum baca takbir. Karena diawali sholat itu adalah takbir dulu. Diakhiri dengan salam. Setelah salam, boleh nggak kira-kira kita usap muka nih? Bentar ya. Boleh nggak usap muka? Boleh. Boleh nggak salaman? Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah selesai sholatnya, taslim. Nah, sudah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahumma antas salam, boleh nggak? Boleh. Allahumma lantas jalan, boleh nggak tuh? Boleh. Setelah selesai sholat, buru-buru nih pengen ke toilet. Lantas jalan tuh, boleh. Kenapa? Karena sudah selesai sholatnya. Yang tidak boleh itu salaman itu ketika sebelum salam. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatulillah. Gimana kabarnya sehat? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sebelum salam. Nah, ya, nah kita dipermasalahkan. Wah, setelah sholat ini amaliyah yang nggak boleh. Zikir, wah nggak boleh dipimpin imam gitu. Usap muka nggak boleh. Wah, ini berarti fikihnya belum paham. Jadi harus dipelajari fikihnya. Karena biar tahu nih awalnya takbir, akhirnya salam. Ini adalah sholat menurut fikih. Nah, ini kasus yang berikutnya teman-teman semua. Misalkan, izin ya Mas Pras lanjut ya, ini penting soalnya. Lanjut, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Mas Pras. Ini contohnya seperti ini teman-teman semua. Ya, misalkan nih saya sholat. Sholatnya di masjid pinggir jalan. Karena nggak mungkin di masjid tengah jalan. Sholatnya di masjid, masjidnya pinggir jalan, masjidnya belum pernah saya kunjungi sebelumnya karena saya lagi di perjalanan. Lalu saya baru beli sepatu nih, sepatunya bagus. Wah, sepatu yang bagus apa ya mereknya? Apa ya? Foot Locker misalkan ya. Sepatu Foot Locker ini harganya baru beli 2 juta nih. Mahal nih. Pas di saat saya sholat, Allahu Akbar. Baru ingat tuh di pikiran saya, ya Allah ini kan masjid baru ini. Tapi ucapannya benar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wasila gitu ya. Bacaannya udah benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya benar, tapi kolbunya ingatnya ke sepatu. Ya Allah sepatu mana saya taruhnya nggak di tempat penitipan barang. Oh ada. Oh iya iya iya, saya ingat lagi sholat nih. Oh ada di pinggir ini nih di pintu palang di apa di di pintu dekat pintu. Saya akan lihat pas lagi ruku. Allahu Akbar. Gerakan rukunya betul, noleh dikit. Batal nggak tuh noleh dikit? Secara fikih tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena menurut contoh madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i yang membatalkan sholat adalah ketika kita melakukan 3 gerakan besar. Nah ya, 3 gerakan besar. Contohnya apa? 1, 2, 3. Ini gerakan besar nih. 4 kali tidak boleh. Kalau garuk-garuk gimana Ustadz? Nih, kalau garuk-garuk teman-teman semua tempel. Misalkan pipi nih. Ini yang membuat tidak batal seperti ini. Tempel, ini 1 gerakan. Lalu ini telunjuk di gini-gini. Ini tidak termasuk
gerakan besar. Maka mau berkali-kali pun ini nggak apa-apa. 10 kali, 11 nggak apa-apa karena gerakan kecil. Taruh lagi berarti total 2 gerakan, tidak batal. Yang nggak boleh itu gini garuk-garuknya. Satu, gini. Nah, ini nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi begini, ini. Itu boleh. Itulah paham fikih. Gitu ya. Nah, maka menoleh lagi ruku boleh nggak? Boleh, karena bukan gerakan besar. Menoleh dikit, boleh. Secara fikih, sholatnya sah atau tidak? Sah. Tapi pertanyaannya sholatnya diterima atau enggak? Kita pengen sholat sekedar sah atau sholat pengen diterima sama Allah. Maka di saat fikih kita bacaannya bagus, tapi kolbu kita ingatnya ke sepatu, nanti ruku pas ngelihat kita bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, tapi dalam kolbu alhamdulillah sepatuku masih ada. Sami Allahu liman hamidah bacaannya seperti itu. Ah, saya mau cek lagi nanti pas sujud. Jadi bacaannya bagus, kolbunya yang diingat bukan kepada Allah, maka sholatnya khawatirnya tidak diterima. Itulah ibadah lahir tanpa batin. Maka ibadah itu bukan hanya fikih. Nah, maka lanjut. Nah, ini masuk ke yang ketiga. Saya akan nanti pembahasan selanjutnya, nanti kita tanya jawab saja ya. Ini masih banyak sebetulnya ya. Di dalam Islam itu ada perintah dan larangan. Dalam fikih, perintahnya contohnya sholat, puasa, zakat. Larangannya nggak boleh berzina, mencuri, berjudi. Ini adalah amal lahir atau batin nih. Lahir ya. Perintah sholat kan lahiriahnya nih. Larangannya nggak boleh zina. Lahiriah tuh. Mencuri, lahiriah. Berjudi, lahiriah. Gitu ya. Maka di dalam Islam ada perintah dalam usuluddin juga. Iman kepada Allah, Nabi, malaikat, dan lain sebagainya. Larangannya apa? Kafir, murtad. Nggak boleh kafir, nggak boleh murtad. Itu larangan. Di dalam tasawuf, perintahnya itu dalam sholat khusyuk, ketika beramal ikhlas, dalam kehidupan harus syukur, kalau kena musibah sabar, itu perintah. Larangannya nggak boleh takabur, kalau kamu lagi banyak uang, nggak boleh sombong, kalau sholat nggak boleh pengen dilihat, nah itu larangan. Teman-teman, bayangkan. Kalau kita hanya belajar fikih dan usuluddin, tasawufnya dihilangkan. Ah, tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu nggak ada zaman Rasul. Tasawuf itu ngajarin sesat. Tasawuf itu bla 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 bla. Padahal tasawuf itu ngajarin khusyuk. Tasawuf ngajarin ikhlas, ngajarin syukur. Maka wajar teman-teman semua kita berantem terus. Kenapa ilmu akhlaknya nggak dipelajari? Ya, jadi kita gampang nyalahin. Wah, ini contoh nih, Mas Pras misalkan ya. Mas Pras itu salah dikit, salahnya cuma satu. Benernya ada 100 nih, salahnya cuma satu nih. Kulil hak walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun itu sakit. Mas Pras ini salah nih barusan nih. Nggak menyebut nama saya nggak lengkap. Misal, contoh itu ya Mas Pras. Tapi lengkap tadi soalnya. Nah, jadi ini contoh ya. Lalu seluruh kebaikan Mas Pras jadi hilang. Lalu saya bilang, salah itu kayak gitu. Tujuan saya membenarkan yang salah, tapi diterima oleh Mas Pras, kira-kira gimana? Nah, ya berantem jadinya. Ah, begitu doang. Saya kan yang benar ada 100, yang salah kan cuma satu. Kenapa Anda fokusnya ke yang satu? Iya, Anda yang sudah benar udah aja ikhlas aja. Ke orang nyuruh ikhlas gitu ya. Ke dirinya gak introspeksi, akhirnya apa? Berantem satu sama lain. Maka wajar kalau kita hanya mempelajari fikih, jatuh-jatuhnya apa? Karena yang lahiriah doang. Kolbunya nggak dipakai, maka kita cenderung mudah untuk menyalahkan orang lain, cenderung mudah untuk menghakimi orang lain, cenderung pengen dilihat oleh orang lain sebagai yang paling benar. Nah, hati-hati karena Islamnya nggak kafah, yang dipelajari hanya fikih. Jadi yang pelajari fikih, jadi Islam itu ada dua, baik dan benar, apa namanya, benar dan salah, baik dan buruk. Nah, ada yang bilang Islam itu yang penting benar. Nah, Islam itu cuma dua, benar dan salah. Baik yang buruknya nggak dipakai. Akhirnya apa? Karena belajar fikih saja. Sholatnya paling bagus, merasa paling bagus, misalkan pakai madhab Syafi'i nih. Atau madhab Maliki terus, ya salah satu madhab lah pokoknya. Ya belajar terus ke situ aja. Sampai dia ngelotok, sampai dia ahli. Lalu melihat ada orang yang sama-sama satu madhab. Madhab Syafi'i misalkan. Lalu dia sholatnya salah menurut dia. Padahal ternyata dia pakai riwayat yang lain. Karena dia belajarnya ke sini. Maka setelah selesai sholat, akhi, afwan.
Antum itu salah itu cara tahiyat akhir tuh. Gitu. Harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kalau belajar fikih saja. Jadi melihat tuh dengan tatapan menyalahkan. Wah, kamu ini salah nih, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia belajarnya terus di sini. Nah, tapi tasawuf itu ada contoh. Satu ulama yang fikihnya bagus, usuluddin bagus, tasawufnya bagus. Namanya adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Jadi beliau itu mursyid Thariqah Qadir Naqsyabandi di Suryalaya. Beliau ada satu yang pemabok, pemabok gitu, pengen tobat. Datang ke ulama lain, saya pengen tobat, kamu masih mabok, ulah keluar sana gitu. Datang ke pangersa ke Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, nama lainnya adalah Abah Anom. Datang ke Abah Anom, Abah, saya mau tobat, Abah, ini saya tadi sih habis mabok gitu ya. Nah, tapi saya mau tobat, Abah, saya nggak mau begitu lagi gitu. Jawaban Abah, Abah tidak mengusirnya, tapi Abah Anom bilangnya begini, bager. Bager itu artinya bagus. Loh, kok bagus? Orang mabok kok bagus gitu kan? Kenapa? Bagus, kamu sudah tahu bahwa itu tuh salah. Ya, mabok salah dan kamu sekarang mau memperbaiki diri. Jadi bagusnya posisinya ke yang positif, bagus. Makanya di sini ada nggak Ustadz bagus nih? Ada ya? Bagus gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau bertasawuf itu maka sholat menjadi luar biasa nyaman, tenang ya, khusyuk karena dipelajari ilmunya, ilmu khusyuk. Nih, kitab-kitab tasawuf nih ya. Kita lihat Ihya Ulumuddin. Contoh, ini kitab tasawuf nih, kitab Ihya. Rahasia bersuci, rahasia sholat, rahasia zakat, rahasia puasa, rahasia haji, rahasia sesuatu yang tidak ada secara lahiriah, adanya di batiniah. Bagaimana adab membaca Al-Quran. Maka wajar ketika hanya belajar fikih, Quran dicium tanda adab, kan kita nyium Quran, disebutnya bid'ah tuh. Nggak boleh itu barang itu. Nah, itu hanya fikih itu ya. Jadi adab nggak dipelajari, adab makan dan minum, adab nikah, adab mencari nafkah, spiritual exercises. Nah, kayak sekarang nih teman-teman ya, karakter building ya di dalam tahfidz leadership kan ada spiritual exercise, ada karakter building. Itu bagian dari tasawuf. Terapi penyakit kolbu, menekan syahwat, bagian dari tasawuf biar nggak terpeleset lisan, tercelaknya marah dan dengki, tercelaknya dunia, tercelaknya kikir dan gila dunia, taubat, sabar, syukur, zuhud, tawakal, gitu, niat, ikhlas, muraqabah, itu adanya di tasawuf. Bayangkan kalau tasawuf ditiadakan, ya, maka jadi sholat sekedar sholat, kolbunya hampa. Sholat sekedar sholat, kok kita kerasanya kering, kerasanya itu nggak tentram gitu. Ngafalin Quran, cuman ngafalin Quran, tapi kolbunya ngerasanya terbebani. Ya, wah saya itu harus target nih gitu ya dalam 1 bulan sekian juz. Kolbunya nggak dibenerin dulu. Nah, maka ujung-ujungnya adalah hanya kelahiriah, ucapan terus diulang-ulang, tapi nggak meresap ke dalam kolbu. Nah, inilah pentingnya tasawuf. Jadi teman-teman sampai di sini dulu ya. Ini masih panjang sebetulnya slide-nya masih ada 75 lagi slide sebenarnya gitu ya. Tapi kita akhiri dulu nanti next ya. Mudah-mudahan di episode berikutnya. Nah, sekarang kita buka tanya jawab. Silahkan kalau mau ada yang bertanya dipersilahkan. Oke, baik. Kembalikan lagi ke Mas Pras. Banyak, Enggak. Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Rahdian. Alhamdulillah biasa beliau dipanggil Ustadz Odi teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau pertama bertanya, panggil aja Ustadz Odi gitu. Oke. Iya. Tuh. Teman-teman silakan sekarang ada sesi tanya jawab. Ini udah ada 2 orang yang mengacungkan tangan dari TL Magetan. Mana ini kameranya ini Magetan ini? Oke. Nah, ini nanti silakan tanya, sebutkan namanya, perwakilan TL Magetannya. Tapi sebelum tanya, yel-yelnya keluarkan dulu dong, biar Oh, Masya nggak Allah. skip. Iya, iya. Mantap. Ini setiap cabang pasti punya yel-yel kan? Oh gitu ya. Wah, harus itu kalau gitu. Coba Magetan nih, silakan. Wih, rame tuh. Berapa orang di Magetan? 7 orang, Ustadz. Oh, mantap. Saya. Lanjut, silakan yel-yelnya. Dan Magetan. Mana maksudnya, Pak? Apa nih? Dan Magetan. Dan Magetan dulu masih depan. Iya. Tel Magetan. Pemimpin nasional. Kembar.
Mantap. Nah, Alhamdulillah. Baik, langsung saja eh, pertanyaannya boleh. Silakan kepada siapa ini? Namanya siapa? Dari mana Oke. asalnya? Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Fikir Ustadz. Saya asal Pekalongan. Oh, Masya Allah. siap. Alhamdulillah. Baik Monggo. Ustadz, terkait tentang tasawuf Ustadz, saya mau bertanya tentang definisinya Ustadz. Hmm. Definisinya dan mengapa kebaikan orang itu mengatakan tasawuf itu bid'ah Ustadz. Itu Ustadz, Afwan. Karena saya sering dengar tasawuf bid'ah. Dan Ana mohon dari Anto menjelaskannya Ustaz. Oh, baik, baik, baik. Syukron. Alhamdulillah siap. Langsung ketangkap ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik. Siap. Terima Lanjut. Nih ada tiga yang ngacungkan tangan. Lanjut pertanyaan selanjutnya atau langsung dijawab ini anaknya Ustadz? Eh, Dikumpulin boleh, dulu ya. boleh dikumpulin dulu, boleh juga. Oke, siap. Mas Taufan Rianto, AMD Par SHub. Wah, apa ini? Gelarnya panjang banget. Masya Allah. Silakan, Mas. Hmm, Perkenalkan, saya Muhammad Taufan Rianto Hmm. dari Jakarta, dari TL Bandung. Izin Oh, bertanya, Ustadz, siap. Baik, beberapa pertanyaan. baik. Pertanyaan yang pertama, tadi Ustadz mengatakan bahwa tasawuf itu tidak bid'ah. Lalu bagaimana dengan kelompok yang melakukan suluk atau ibadah kelompok tasawuf seperti zikir, menggelengkan kepala atau seperti yang di Turki menenangkan hati dengan cara tarian-tarian dan zikir? Lalu bagaimana cara kita memahamkan seseorang yang mengatakan bahwa mempelajari tasawuf itu salah? Hmm. Lalu Ustadz juga mengatakan tadi baca usoli itu boleh. Akan tetapi saya pernah menemukan di kitab mengatakan bahwa an-niyatu ghairu lafzin. Lalu setelah sholat mengusap muka Ya. karena dahulu juga karena eh, patokannya karena Rasul dulu sholat ketika perang di padang pasir tidak ada sajadah, jadi Rasul mengusap kepalanya. Yes, Itu betul. bagaimana Ustaz? Baik, baik. Terima kasih Mohon Ustaz. diingatkan nanti kalau saya ini ya lupa Siap. pertanyaannya. Kalau itu saya jawab dulu ya. Oke, Saya siap. jawab dulu. Nanti habis ini kita lanjut lagi yang lain. Oke, Baik. jadi dua pertanyaan dulu Ya, teman-teman. dua Ini pertanyaan dulu ya. dari Ustadz Aldi Aha. menjawab dari Magetan dan tadi Bandung ya, Mas Taufan ya. Siap. Silakan Ustadz Odi Baik, menjawab dari Tel Magetan berkaitan tentang definisi tasawuf gitu. baik. Nih, monggo Ustadz. Jadi yang pertama begitu ya, terkait dengan tasawuf itu ada secara artinya atau harfiahnya begitu ya. Ada secara definitifnya begitu ya. Nah, ada secara apa sih maknanya gitu ya. Maknanya itu tasawuf itu apa begitu. Nah, kalau secara bahasanya sebetulnya etimologisnya begitu ya, itu asal katanya dari suf gitu. Suf itu artinya sih wall. Saya pribadi sesungguhnya kurang sepakat dengan penamaan itu gitu ya. Nah, karena indikatornya adalah wall. Wall itu apa dipakai di kaum zaman dulu yang uzlah, yang pindah, itu diidentifikasinya dengan yang pakai pakaian wall. Jadi yang apa namanya menjauhi dunia begitu ya. Nah, ada juga sejarah-sejarah inilah yang berkembang begitu ya tentang nama itu. Tapi saya ingin membahasnya dari sisi maknanya begitu ya, dari sisi maknanya apa gitu. Jadi tasawuf itu kan begini ya, teman-teman. Ada yang kita itu terjebak di nama gitu. Maka nama itu jadi bid'ah gitu. Contoh kayak gini lah, teman-teman. Eh, teman-teman sekarang kajian malam apa nih? Malam Selasa ya? Eh, Malam Ahad. Ahad, malam Ahad ya. Malam Ahad. Teman-teman namai kajian malam Ahad ini adalah Fitrah Way. Betul ya? Betul ya? Ya Ustadz. Nah, kalau teman-teman berpatokan di nama, maka malam ini kita sedang melakukan bid'ah. Kenapa? Karena Rasul tidak ada tuh namanya kajian Fitrah Way. Betul nggak, teman-teman?
Secara Oke. nama, betul nggak kira-kira teman-teman? Secara nama, Fitrah Way di zaman Rasul, ada nggak kajian khusus di malam Ahad, istiqomah dikhususkan, namanya lah Fitrah Way. Gimana? Maka yang kita lihat adalah apa isinya. Begitu. Jadi jangan terjebak di nama. Apa isinya? Isinya sesat nggak nih? Fitrah Way akan menjadi bid'ah kalau yang dibahas adalah hal-hal yang bid'ah. Fitrah Way akan menjadi sunnah kalau yang dibahas adalah hal-hal yang bersifatnya sunnah. Maka tasawuf itu juga, ya, bid'ah nggak secara nama? Tidak ada di zaman Rasul. Koma, saya bilang ya tadi ya. Koma, sebagaimana fikih pun tidak ada di zaman Rasul namanya. Kalau yufaqihu fiddin bagaimana? Allah mendalamkan baginya agamanya. Itu bukan nama ilmu. Itu adalah Allah memberikan kedalaman ilmu pada dirinya. Tapi kemudian para ulama memberikan nama itu, ada namanya adalah tasawuf, ada namanya adalah fikih, namanya usuluddin. Itu penamaan bukan dari Rasulullah, tapi dari para ulama. Sama seperti kajian kita sekarang. Kajian Fitrahwa itu apa saja sih? Kajian terkait dengan hal-hal bersifat spiritual, kajian tentang misalkan metodologi hafal Quran, kajian tentang apa isinya. Sesuai nggak isinya dengan sunnah? Kalau sesuai, nama menjadi tidak terlalu penting. Yang penting bagus namanya nih. Nah, ya. Maka kalau saya pribadi kurang suka sebetulnya dengan nama tasawuf gitu ya. Para ulama ada juga yang kurang suka. Tapi karena ulama zaman dulu sudah menamakannya itu tasawuf, ya jadinya namanya tasawuf. Saya lebih sukanya namanya tazkiyatun nafs sebetulnya, gitu ya, pemurnian jiwa, pemurnian diri. Tapi yang terkenalnya adalah tasawuf, ya sudah para ulama yang menyebutkan tasawuf, yang menamai tasawuf, ya udah para ulama. Sama seperti cara untuk mempengaruhi, namanya dipertemukan oleh James Braid, maka terserah dia tuh menamanya hipnosis ke NLP ke gitu. Itu kan penemunya dia gitu. Nah, kalau saya ya art of communication misalnya kalau saya penemunya begitu ya. Nah, begitu juga dengan ilmu yang tadi. Isinya apa? Jadi fokus itu bukan di casing tapi diisi. Kalau kita fokus di casing, Lebaran kita kena pasal penipuan terus tuh. Lebaran kita lihat kongguan casingnya isinya rengginang itu pasal 378 kena tuh. Nah, jadi kita jangan terjebak kepada casing tapi isinya itu apa. Tuh ya. Jadi yang pertama begitu secara makna definisi. Terus tadi itu apa ya? Oh, tarekat yang apa namanya? Tadi itu lanjutannya apa? Ya, jadi terkait bagaimana dengan yang baca usoli, terus Oh, amalnya itu yang pertanyaan definisi. kedua nih. Ini dari yang pertama dulu. Dari yang Oh, pertama pertanyaan. tadi definisi aja ya. Ada lagi nggak satu Mm-mm. lagi? Definisi Lanjutannya. dan gimana Mas? Oh, kebanyakan orang mengatakan tasawuf itu bid'ah ya? Oh iya, iya. Ya, Ustaz. kenapa? Kenapa kebanyakan orang mengatakan tasawuf itu bid'ah? Baik, ini menarik. Eh, teman-teman, tasawuf bid'ah itu menurut siapa? Begitu ya. Menurut Rasulullah, ada hadisnya nggak tuh yang meriwayatkan tasawuf adalah bid'ah? Ketika menurut Allah, menurut Rasulullah, maka itu hak, kebenaran. Ya. Tapi di saat itu menurut manusia, maka ada peluang kesalahan di situ. Karena manusia tidak sesempurna Rasulullah. Yang bilang tasawuf itu bid'ah itu siapa? Yang dimaksud kebanyakan orang itu siapa? Gitu kan? Nah, yang mengatakan tasawuf itu bid'ah, ini pandangan saya. Yang melihat bukan dari ajarannya, tapi dari oknum orang-orangnya. Ini dugaan saya. Ya, sama seperti contoh Islam itu teroris. Nggak beda jauh nih. Tasawuf itu bid'ah. Islam itu teroris. Pertanyaan saya, kebanyakan orang non-Muslim bilangnya Islam itu teroris. Pertanyaan saya, apakah itu benar? Kan kebanyakan orang bilang banyak nggak, teman-teman? Coba teman-teman misalkan ke satu negara yang pernah dibom, kebetulan KTP-nya Islam misalkan. Wajar nggak dia bilang Islam itu teroris, teman-teman? Wajar ya? Benar atau Kenapa Islam itu enggak? teroris? Karena ngelihat siapa orangnya. Jadi Hmm. bukan ajarannya. Nah, di waktu itu 9/11, peristiwa 9/11 itu 11 September itu kan di
WTC itu kan di ini ya ditabrak oleh pesawat tuh ya, sampai banyak insiden di situ, sampai kebakaran, meledak segala macam. Dicek KTP-nya Islam nih gitu kan. Nah, lalu disalahkan oleh Presiden George Bush tuh waktu itu, menuduh, padahal kan kita tahu ya itu adalah skenario ya. Akhirnya orang-orang terbagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama langsung percaya, ya Islam adalah teroris. Tuh buktinya Islam ngebom, Islam itu membawa sandera dan menghancurkan gedung. Ada yang kedua ini penasaran, cukup dengan penasaran. Saya dulu termasuk adalah mengiyakan tasawuf itu adalah bid'ah karena dari orang-orangnya gitu ya. Tapi saya memunculkan rasa yang kedua yaitu penasaran. Penasarannya begini, emang ada ajaran agama termasuk Islam yang membenarkan teroris? Maka setelah peristiwa 9/11 itu, peristiwa pengeboman itu, orang-orang pada bertanya-tanya, emang ada ajaran agama yang harus ngebom gitu? Mereka pelajari Quran, mereka pelajari hadis-hadis. Ternyata malah banyak yang masuk Islam karena mau tahu gitu, karena penasaran, tidak langsung ngejudge, penasaran. Yang mengatakan tasawuf itu bid'ah melihat orang-orangnya, ya, yang sholat lebaran beda 2 hari gitu kan, yang juga apa zikir ya zikir tapi sholat Jumat dilewat, eling cuman eling saja tapi sholat kagak. Itu kira-kira ajarannya apa oknumnya nih, ya. Nah, jangan kita menjudge sebuah ajaran dari oknumnya gitu. Contoh, ada nih TL nih, tahfidz leadership, ada salah satu oknum, naudzubillah ya, ada salah satu teman itu nggak ngafalin Quran misalkan. Oh, di TL mah kita bisa nggak ngejudge gini, tahfidz leadership itu nggak ngafalin Quran. Tuh buktinya si A nggak ngafalin Quran tuh. Ah ya, berarti yang salahnya apa? Oknumnya atau tahfidz leadershipnya? Oknumnya gitu ya, termasuk tasawuf. Ketika kita melihat ada kesalahan yang dilakukan baik itu oleh tokohnya, oknumnya atau apa, itu belum tentu mencerminkan isi ajarannya. Namanya manusia pasti ada salahnya, begitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Contoh juga teman-teman familiar dengan PPA ya, ya PPA. PPA itu apa? Ngambil kitab apa? Kitab Al-Hikam. Al-Hikam dari siapa? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Al-Hikam kitab apa? Kitab tasawuf, teman-teman. Cuman pengemasannya sangat menarik, pengemasannya sangat baik, gitu ya. Disebutkanlah namanya adalah pola pertolongan Allah. Isinya kitabnya kitab tasawuf. Begitu, teman-teman, ya. Jadi kenapa banyak tasawuf bilang banyakkan tasawuf itu bid'ah? Karena melihat dari oknumnya. Ya, jadi bukan ajarannya. Teman-teman, saya pun demikian, saya penasaran, saya selami ajarannya, ternyata justru membuat kita tujuan kita betul. Ada banyak yang tujuannya salah. Tujuannya sholat adalah niatnya betul, tapi tujuannya buat dunia. Itu berarti kan salah. Ya, kita mudah-mudahan terjawab ya, mudah-mudahan nggak puas Mm-mm. teman-teman karena yang pertama saya bukan alat pemuas, yang kedua biar teman-teman lebih belajar lagi. Baik, Pertanyaan yang kedua terkait usoli dan apa namanya tadi? Amalia, Amalia. Amalia ya, Amalia. Baik. Baik, Amalia usoli ya. Oke. Usoli itu apa tadi? Coba boleh diulang nggak? Usoli itu gimana? Taufan, silakan ini aja interaktif gini gak apa-apa. Boleh, boleh. Gimana tentang usoli ini? Nah, tadi kan Ustadz mengatakan usoli, sedangkan di kitab fikih Taufan pernah pernah belajar Mm-mm. aniyatu gairolafzin gitu. Niat itu Niat tanpa niat diucapkan. itu tidak, ya, Itu itu dari siapa tuh? bagaimana Ustadz Dari siapa? di dulu Taufan pernah belajar di Ya, pondok itu siapa yang kitab fikih. mengajarkan itu? Nah, habis itu yang habis dulu kan Taufan tuh di pondok Taufan. Maaf Mas Taufan, putus-putus suaranya tadi. Eh, yang diulang gini aja, ya yang Baik, mengajak. oke, saya udah dapat sih, saya udah dapat. Siap-siap. Oke, ya. Jadi ya itu dalil tentang niat ya.
Dalil tentang niat itu ada, sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, begitu kan? Tadi juga niat itu adalah bi ghairi lafdhin, betul ya? Nah, lalu bagaimana status usolli? Nah, usolli itu memang bukan niat. Usolli itu azam. Kapan niat? Ketika takbiratul ihram. Adanya di dalam kolbu, maka tidak diucap. Maka di dalam sholat, takbiratul ihram adalah awal rangkaian. Ketika kita pas Allah, kita niat dalam kolbu kita tanpa diucap. Lisan mengucapkan Allah. Kolbu mengucapkan niat. Allah, niat saya nih sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum. Maka sebelum bar itu diucapkan, itu harus sudah selesai niat. Jadi posisi niat itu di situ. Betul ya, Mas Topan ya? Maka usoli itu apa? Kenapa harus ada usoli gitu ya? Nah, para ulama ini khawatir. Kita ini kerja capek. Kita ini dari pagi sampai siang nih, sholat duhur nggak fokus nih. Nggak fokus. Karena nggak fokus, langsung Allahu Akbar. Aduh, tadi itu sholat apa ya gitu. Maka untuk khawatir, biar sholatnya fokus, diazamkan dulu. Saya ini sholat duhur nih. Mengkondisikan. Sekarang begini saya tanya, Mas Taufan. Boleh nggak kita mengkondisikan sholat? Misalkan doa-doa dulu. Kan banyak ya para imam doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu tujuannya apa? Tujuannya kan mengkondisikan. Saya mau siap-siap nih sholat. Ya Allah, gini contoh. Ya Allah, saya mau sholat ya Allah. Mohon khusyukkan kolbu saya ya Allah. Itu boleh nggak? Boleh nggak Mas Taufan? Pengkondisian gitu. Azam. Boleh nggak? Sebelum sholat nih. Sebelum sholat saya tanya nih logikanya nih. Ya Allah bimbing saya ya Allah. Saya mau sholat. Bimbing saya biar khusyuk ya Allah. Boleh nggak? Nah, gimana Mas Taufan? Ayo. Boleh. Boleh. Baik ya. Sekarang yang kedua. Ya Allah. Hanya engkaulah maksudku ya Allah. Hanya ridhomu yang aku cari ya Allah. Limpahkan aku kecintaan yang kuat kepadamu ya Allah. Boleh nggak itu? Boleh Ustaz. Boleh. Sekarang begini, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Boleh nggak tuh? Boleh Ustaz. Boleh. Kenapa boleh? Dua-duanya artinya sama. Bedanya yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Arab. Sekarang begini, saya sekarang mau sholat nih. Mau sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh nggak tuh? Boleh. Ah, bahasa Arabnya gimana bahasa Arabnya? Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi taala. Masa jadi nggak boleh? Gitu ya. Jadi itu boleh. Maka patokan kita bukan kata orang, tapi patokan kita kata kitab. Kitabnya apa? Kitab fikih. Kitab fikihnya apa? Fathul Mu'in. Fathul Mu'in bagaimana? Ini kita lihat. As-sholatu hiya syar'a hiyal ahwal aqwalu wa af'alu. Nah, muftatahatun bitakbir dimulainya dengan takbir. Maka sebelum takbir, tadi saya tanya, sebelum takbir boleh nggak ngobrol? Boleh. Kenapa boleh? Karena belum masuk sholat. Maka usolli belum termasuk niat. Belum termasuk niat usolli itu. Para ulama itu khawatir umat ini nggak fokus, pengkondisian lah baca usolli gitu ya. Nah, jadi dia berazam sebelum niat. Niatnya kapan? Pas di takbiratul ihram gitu ya. Nah, jadi itu terkait dengan niat. Nah, ya usolli atau tidak. Jadi yang jadi masalah kan kita itu di hal-hal yang begini nih gitu karena nggak tahu secara letter looks-nya ke umumnya. Ya, secara umumnya nih apa nih hadis secara secara yang betulnya mana gitu ya. Menurut fikih itu mana gitu. Nah, kita mempermasalahkan yang gini. Terus yang usap muka, jadi begini, usap muka boleh nggak? Boleh kan pertama yang menyebabkan boleh bukan usap muka atau enggaknya. Usap bahu boleh nggak gini? Pas sudah sholat Allah sama assalamualaikum assalamualaikum. Boleh usap. Usap ini boleh. Kenapa boleh? Karena selesai salam. Kalau udah selesai salam, mau buka handphone aja boleh. Pernah lihat nggak ada ustadz yang abis itu buka handphone?
Boleh, boleh ya udah selesai sholatnya. Yang nggak boleh pas sebelum salam kita buka handphone itu nggak boleh. Yang nggak boleh kita salam kita usap muka lebih dari 3 gerakan itu nggak boleh. Nah, adapun tentang kontekstual yaitu konteks. Konteksnya di zaman Nabi dulu nggak ada sajadah, itu konteks namanya. Nggak ada sajadah, lalu ini kotor maka diusap mukanya. Itu yang mendasari konteks. Tapi yang mendasari boleh atau tidaknya dari sini. Boleh atau tidaknya itu termasuk sholat atau belum. Atau udah selesai, sholat atau udah selesai. Kalau udah selesai, jangankan usap muka. Mau salaman kek, mau zikir, alhamdulillah lebih bagus. Mau ngaji, baca Quran, mau baca Fatihah. Boleh nggak? Boleh setelah selesai salam. Berarti udah selesai salam, sholatnya udah beres atau belum? Mas Taufan. Ini sebelum takbir, sholatnya Sudah udah dimulai apa belum? Sebelum takbir. belum Belum. Maka kalau ngobrol boleh nggak? boleh Ustaz. Boleh. Nggak batal, nggak? Tidak, Tidak batal. Kenapa? Karena belum karena belum dimulai sholat. belum dimulai sholat. Setelah salam ngobrol boleh? Boleh? Boleh Ustaz, Boleh. Salaman boleh nggak? boleh Ustaz. Boleh. Usap muka boleh juga? Boleh juga. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena setelah selesai sholat. Baik, kita lanjut yang ketiga. Tadi terkait dengan zikir begitu ya. Baik. Jadi terkait zikir ini cukup panjang sebetulnya, tapi saya coba peringkas ya. Jadi Ya, amal ibadah, ibadah itu ada namanya ibadah mutlak atau ibadah ghairu muqayyad. Jadi ada namanya ibadah muqayyad, ibadah ghairu muqayyad. Ya, saya ulang ya. Ibadah itu ada apa? Yang pertama muqayyad, muqayyadah. Muqayyad artinya terikat. Ghairu muqayyadah tidak terikat. Saya kasih contoh. Apa ibadah yang terikat? Ibadah yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, berjamaah atau tidaknya. Saya ingin tanya, ibadah sholat subuh. Kan ada yang bilang, wah dikir itu kalau kayak gitu berarti biar lebih banyak aturannya kan cuma 100. Ini kenapa 165, kenapa 200, kenapa segala macam. Ya kalau bagus, Rasul udah mencontohkan. Ya kalau bagus berarti sholat subuh udah aja tambah jadi 5 rakaat. Nah, ini salah. Ini berarti belum bisa membedakan ibadah muqayyad dan ghairu muqayyad. Yang dimaksud muqayyad ibadah yang terikat. Ibadah yang terikat itu apa? Yang terikat waktunya kapan, jumlahnya berapa. Contoh, sholat subuh muqayyad apa ghairu muqayyad? Muqayyadah. Kenapa muqayyad? Karena waktunya harus subuh. Nggak bisa kita sholat subuh di waktu duhur. Ya, di waktu asar nggak bisa. Muqayyad, dia terikat. Yang kedua, jumlahnya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Oh, sholat subuh ini bagus nih. Tambahin jadi 5 rakaat. Itu nggak bisa. Kenapa? Muqayyad, terikat. Sholat asar terikat. Sholat duhur terikat oleh waktu, oleh itu adalah maktubah, oleh juga jumlah rokaat, berjamaah atau tidaknya. Sholat Jumatan, muqayyad atau gero muqayyad? Sholat Jumat. Coba kita ini dulu nih, biar paham. Muqayyad atau gero muqayyad? Sholat Jumat. Muqayyad. Muqayyad. Nah, nggak apa-apa, dinyalain aja gitu. Muqayyad ya. Kenapa muqayyad? Karena Terikat terikat oleh waktu dan waktu jumlah dan rakaat. jumlah rokaat. Oke. Bisa nggak saya Jumatannya di hari Minggu? Nggak bisa. Karena muqayyad. Oke, itu contoh jelas ya muqayyad ya. Jelas ya? Jelas. Sekarang yang ghairu muqayyad. Salat mutlak. Salatnya muqayyad atau ghairu muqayyad mutlak? Kenapa Ghairu ghairu muqayyad. muqayyad? Salat mutlak itu bisa jam berapapun. Betul nggak? Betul, Berapa rokaat pun. Betul ya? betul. Betul. Mau itu 10 rokaat, 12 rokaat. Itu karena ghairu muqayyad. Begitu. Apalagi ghairu muqayyad, sholat sunat hajat. Ya, sholat hajat. Saya ingin dapat jodoh nih. Udah ganteng-ganteng, udah hafal 30 juz, belum dapat jodoh. Satu lagi. Maka sholat hajat, minta sama Allah, sholat hajat. Itu muqayyad apa ghairu muqayyad nih sholat hajat? Ya, goyir muqayyad. Ghairu Goyir muqayyad. muqayyad. Betul. Kenapa ghairu muqayyad? Sholat hajat itu bisa kapan saja.
bisa apa namanya, mau itu pas isyrok, mau itu pas duha, mau itu sebelum tidur, itu boleh. Yang berikutnya, zikir itu muqayyad apa ghairu muqayyad? Ghairu muqayyad. Ghairu muqayyad. Ketika masuk ke ghairu muqayyadah, maka mau jumlahnya berapa, mau gerakannya seperti apa, karena selama tidak ada aturan bakunya di dalam zikir. Contoh, zikir itu apa? Ketika sedang duduk, ketika sedang berdiri, qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Qiyam ketika berdiri, duduk, wa qu'ud ketika duduk, junub ketika tidur. Apakah ini harus zikir itu menjadi hanya lagi berdiri, duduk sama tidur? Berarti kalau lagi jalan jadi boleh atau enggak nih? Boleh. Boleh. Kenapa boleh lagi jalan? Karena tidak terikat. Ini adalah yang tiga ini berarti dalam kondisi apapun. Maksudnya begitu konteksnya tuh. Jadi zikir mau lagi berdiri, lagi duduk, lagi tidur, maksudnya adalah konteksnya adalah dalam keadaan apapun. Jadi zikir ada yang kayak gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh nggak? Boleh, nggak ada aturannya. La ilaha illallah. Kenapa boleh? Karena kita zikir sambil ngetik, boleh nggak zikir sambil ngetik? Kita lagi ngerja nih, lagi kerja. Zikir lagi kerja nih. Ini kan jari gerak nggak jari? Ya. Gerak. Lagi kerja, kita subhanallah, 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 subhanallah. Lagi ngerja, tapi kita subhanallah, subhanallah. Boleh nggak tuh? Boleh. Berarti tangan kita bergerak sambil zikir boleh? Boleh. Lagi sepak bola nih, kita lagi olahraga, kita sambil zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat ya Allah, mudah-mudahan ini menang. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi sepak bola, boleh nggak zikir? Boleh. Kalau kalau kepala digerakin gini boleh nggak? Boleh. Kalau gini, la ilaha illallah, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa ragu? Nah, jadi kenapa boleh? Karena goiro mukoyad begitu ya. Jadi jawabannya goiro mukoyad tidak terikat. Gerakan mau kayak gini, mau sambil berdiri. Ada musikus, musikus nih ya, musikus lagi ngegitar, tapi kolbunya ingat sama Allah, zikir. Nah ini gitar, tapi kolbunya zikir. Boleh nggak zikir sambil ngegitar? Boleh, zikir sambil ngegitar aja boleh, sambil sepak bola aja boleh. Masa gerakan ini nggak boleh? Nah, ya, jadi itu kenapa jadi boleh? Karena goiro muqayyad tidak terikat dari sisi waktu, zikir bisa kapan saja, jumlahnya berapa saja, bukrota wa asila dari pagi sampai petang, gitu ya. Berarti dari pagi sampai petang ke pagi lagi itu zikir tuh. Itu boleh dalam segala jenis apapun, kegiatan apapun, dengan gerakan badan seperti apapun, itu menjadi boleh. Nah, adapun ada yang sambil nari, ada yang sambil geleng kepala, itu adalah ijtihad ulamanya. Ya, ijtihad ulama. Contoh gini nih, ada ulama bernama Ustadz Taufan Rianto. Nah, gitu ya. Ustadz Taufan Rianto ini khusyuknya zikir itu ketika sambil duduk dan posisi tangan di depan laptop. Gini ya. Itu khusyuk tuh. Wah, misal nih contoh ya. Lalu Ustadz Taufan Rianto yang pertama boleh nggak sambil gini ngetik? Boleh dulu nggak nih? Dikir. Boleh ya? Sambil ngetik boleh ya? Tapi ketika sambil ngetik itu khusyuk. Maka Ustadz Taufan itu mengajarkan kepada orang bahwa untuk dikir itu ya gerakan nih, jarinya digerakkan gitu. Biar kita khusyuk. Terus turun temurun, akhirnya turunannya murid-muridnya Ustadz Taufan ini dikirnya pada gini nih. Itu jadi boleh. Kenapa jadi boleh? Karena apa? Karena ini ijtihadnya Ustadz Taufan. Jadi ada ulama yang muter-muter tuh, namanya Whirling Darvish. Dimulai oleh siapa? Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, Jalaluddin Rumi ya. Jalaluddin Rumi itu di saat dia berputar seperti itu, maka beliau itu bisa menelurkan karya-karya puitis sastranya sampai ribuan karya ketika berputar. Nah, gitu ya. Ternyata di saat berputar, ini sama dengan ketika ia
analoginya seperti bertawaf. Kan kita atom ini juga berputar. Kita tersusun oleh atom. Atom ini di dalamnya ada neutron, di sampingnya ada elektron. Elektron dan proton itu berputar. Nah, maka analoginya di situ dipakai badannya berputar. Jadi tidak ada apa namanya bukan tanpa makna, tapi di saat seperti itu beliau melahirkan karya yang diakui dunia, bukan hanya di Indonesia ya, diakui dunia, karya-karyanya bagus, sastranya itu tinggi, tingkat tinggi gitu. Dan itu diperoleh ketika berputar. Di saat berputar, maka disambungkan dengan Allah, itulah connectedness. Maka terjadilah whirling dervish. Saat berputar yang diingat Allah. Kalau nggak ingat sama Allah berputar, jangankan berjam-jam. Semenit aja muter, saya pernah semenit muter, mabok saya. Gitu. Karena nggak ingat sama Allah, susah. Karena ingatnya, udah ini mau muntah gitu ya, segala macam. Nah, maka saya tidak zikir nggak sambil muter-muter saya gitu. Nah, jadi tapi kita nggak boleh nyalahin ketika orang yang zikirnya muter-muter misalkan. Nah, itu karena zikir itu boleh atau enggaknya dari sisi gerakan. Gerakannya boleh nggak seperti itu? Sepak bola aja boleh gitu ya. Maka muter-muter menjadi boleh. Maka kalau di TKN itu, Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, dia zikirnya minimalis. Yang digerakkan bukan badannya, tapi kepalanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Bagaimana ada orang-orang yang zikirnya sambil gerakin kepala. La ilaha illallah. Gitu ya. Nah, itu boleh nggak? Secara hukum itu tetap boleh. Kenapa? Karena ghairu muqayyad. Ya. Lalu yang kedua itu berarti sedang menghayati. Sama ketika pemain gitar. Lagi main gitar nih. Sebenarnya main gitar yang bermain jari apa badan? Jari doang kan? Gini doang nih. Nah, bermain gitar. Sebenarnya gini doang bisa nih. Atau apa namanya Idris Sardi ya, yang biola itu ya, yang pemain biola. Lagi pemain biola, dia sebenarnya yang gerakan kan ini doang. Tapi kenapa pemain biola rata-rata dia sambil gini-gini? Wah, gitu. Wah, itu kenapa tuh? Karena rasanya muncul. Lagi main biola, rasanya keluar. Jadi meskipun yang digerakkan ini, tapi rasanya muncul. Maka ada yang apa pemain musik itu tangannya, tapi dia sambil badannya sambil gitu-gitu gitu ya. Itu sebenarnya rasanya sedang bermain. Maka ada orang yang berzikir, dia sambil wah la ilaha illallah, itu rasanya sedang muncul. Gitu ya. Maka kita lihat dari hukum dulu secara fikih, menyalahi fikih enggak tuh? Tidak menyalahi fikih. Kenapa? Ghairu muqayyad. Yang kedua, rasanya jadi muncul nggak tuh? Rasanya jadi muncul. Ternyata semakin khusyuk di saat seperti itu. Maka justru menjadi mendukung. Nanti terkait bid'ah, sebetulnya ada materinya khusus. Saya ada materi tentang bid'ah khusus. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan di next pertemuan itu bisa kita bahas tentang Nah, khusus bid'ah. Masya Allah, Gitu ya. semakin menarik. Oke. Teman Ya, sangat antusias sekali Ustadz kalau bahas siap, siap. tasawuf ini ya. Siap, siap, siap. Teman-teman tetap sabar karena Ustadz narasumber kita masih banyak yang antri. Nanti kita akan Iya, bedah betul, betul, betul. semuanya tentang bid'ah, tentang kenapa penamaan tasawuf itu sebenarnya sudah ada rutenya. Tapi alhamdulillah udah dibantu oleh Ustadz Todi memberi wawasan baru untuk kita bahwa kita tidak boleh fokus pada penamaan, tapi urgensi esensi dalam amaliyahnya yang berdampak kebaikan untuk diri kita. Selama itu tidak melanggar syariat, ya kenapa tidak? Kalau ditanya teman-teman nih, eh, kamu cinta sama seseorang pasti melakukan apapun untuk bisa mendapatkannya kan? Nah ini kita cinta kepada Sang Pencipta. Apapun kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya, yang penting tidak melanggar ketetapan syariatnya. Ya, setuju? Oke. Teman-teman ini eh, sudah semakin malam, semakin seru. Tadi yang angkat tangan jadi tanya tidak nih? Dari Bandung. Ayo, dari Bandung tadi ada. Ada tadi nggak raise hand ya, tapi saya agak lama kayaknya tuh. Boleh kalau Hmm. mau. Kalau mau tanya silakan nih masih ada kesempatan Ustaz tadi memberikan kesempatan. Monggo. Tapi sebelum tanya ini TL Magetan tadi gimana respon dari Mas Taufan sama Mas yang siapa yang Magetan tadi? Gimana Mas Taufan sudah ada ini siraman siraman baru atau masih Sudah, sudah, Masya Allah. akhi pribadi. Terima kasih Ustadz Terima kasih Ustadz. atas Alhamdulillah. pencerahannya. siap? Kami sama. Insya Alhamdulillah. Allah.
Yang dari Magetan tadi masih hadir? Yes, sini sini Sat. Saya Sat. Kami. Oke, monggo monggo. Gimana? Alhamdulillah Sat atas ceramah-ceramahnya sangat eh, menambah wawasan kami juga sangat membersihkan hati kami Sat. Insya Allah. Insya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Oke, TL Bandung, monggo dipersilakan yang mau tanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ustaz, nama saya Rehan. Eh, Sebenarnya tadi udah terjawab semuanya, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Jadi Pantesan Rehan itu orangnya baik ya, emang Insya Allah. ya. Jadi langsung tawadhu nih. Makanya susah lupakan Rehan gitu. Apalagi Rehan baik gitu. Baik, berarti jawabannya sudah terjawab, pertanyaan sudah terjawab ya? Sudah terjawab, Oh Mas. ya. Baik. Dari tahfiz leadership yang lain ada dari Klaten, dari Cisarua menyala. Kamu hening DPF nih, lagi pijit-pijitan. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Mungkin cukup jelas penjelasan tadi. Oke. Dan sudah terjawab. Cukup. Siap. Dari Klaten ada perwakilan mungkin? Tidak ada. Oke, tidak ada. Baik. Ini Magetan sudah, Klaten sudah, Bandung sudah. Ini yang nggak hadir Purwakarta ya? Nggak ada. Oke. Apa Bang, Purwakarta udah nggak ada lagi Bang? Oh, pindah. Oh, pindah. Ya, pindah ke Magetan berarti. Oke, siap. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini teman-teman em, sangat-sangat ini ya. em, Beda dengan tahfiz yang lalu. Kalau tahfiz yang lalu itu tawaduk-tawaduk gitu. Kalau sekarang langsung door to door atau langsung menanyakan definisinya apa gitu. Luar biasa. Em, Lebih jauh lagi nanti kita akan ketemu di minggu depan. Insya Allah akan tetap kembali tentang kajian tasawufnya. Tapi kembali mengingatkan bahwa teman-teman sebelum kita belajar apa di dalam Zoom meeting usahakan persiapkan pertanyaan. Jadi pelajari tentang tasawuf apapun literasinya dipelajari. Habis itu baru tanyakan. Nanti ke depan kita akan setting lebih banyak ke uh, tanya jawab, penjelasannya mungkin cukup 30 menit. Karena sepertinya masih banyak banget yang dipendam dari teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di pesantren yang lalu. Karena Ustadz Todi sebagai informasi di Tahfiz Leadership ini memang apa ya campuran Ustadz. Jadi luar biasa uh, apa Iya, bagian ya. kurikulumnya juga kita fokusnya tidak fokus pada satu aliran atau satu golongan, memang berdiri di atas semua golongan. Insya Allah menjadi Allah. persatuan Betul. umat Itu untuk dia, betul. Setuju. spiritual kita. Karena yang paling penting tadi ibadah ihsannya kita harus benar-benar kenal ihsan kita, teman-teman. Itu. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Saya sebagai MC pada malam hari ini mohon maaf atas segala khilaf, atas kekurangannya, baik apapun itu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sisi baiknya. Dan juga terima kasih untuk Ustadz Rodi. Salam juga kepada para ustadzid. Ustadznya dampingi nggak ini teman-teman? Ada? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Salam juga ke ustadznya dari Wabih. Kemarin langsung calling ke saya bahwa ini mendadak Ustadz, tiba-tiba saya dihubungi Wabih Jamil untuk tiba-tiba Ya. dijadiin admin. Jadi Masya Allah. tolong dikawal teman adik-adik tahfiz leadership untuk dikenalkan tasawuf. Waduh, siap. Iya, betul. Pas kemarin lusa tuh jumpa sama saya mau Ustadz Latif. Jadi Iya, kayak habis meeting gitu langsung. Alhamdulillah luar biasa nih Babe Jamil, luar biasa Masya ini Allah. antusias beliau. Jadi Eksekutor. teman-teman, Babeh juga sendiri juga
berproses gitu. Jadi semuanya belajar tasawuf ini alhamdulillahnya kita udah dikenalkan mulai sekarang gitu. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman. Sebelum itu kita tutup, kita on cam dulu, kita foto bareng dong. Ya, ya semuanya on cam yang ada di sini kita dokumentasikan untuk kita laporkan kepada para leluhur. Mana nih yang ini? Widih, kita. Apa Karuhun ya? Karuhun. Mungkin kalau ada yang di luar internal Tafsir Risip nggak apa-apa kalau mau gabung on cam, tapi kalau tidak ada ya juga nggak apa-apa. Tidak memaksa, yang penting ada perwakilan. Masya Allah, ada Ustadz yang dari Klaten. Baik, oke, saya hitung 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik. Cukup itu aja. Satu kali. Insya Allah pasti. Yang penting teman-teman tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syukron Ustaz, warahmatullahi syukron atas wabarakatuh. pencerahannya. Semoga kita terus Khair. melakukan kebaikan Ustaz. Amin, 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 amin. Jazakallah khair Terima kasih semua. Ustaz, jazakallahu khairan. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum, Ustaz Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ini Ustadz dari Klaten. Siap. Nah, ini Cisarua. Halo, halo, halo Cisarua. Oke.